seorang lelaki bertanya kepada Hasan, "Ya Hasan, ashku ilaika qaswata qalbi." Saya mengeluhkan kepadamu qaswata qalbi, kerasnya hatiku. Qala adibhu minadz-dzikri, maka hendaknya engkau melunakkannya dengan zikir. Kemudian yang selanjutnya, wa ruwiya anna rajulan sa'ala Aisyah ma dawa'u qaswatil qalbi fa'amarathu bi'iyadatil marda wa tasyyi'il janaiz wa tawaqqu'il maut. Diriwayatkan bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dawa'u qaswatil qalbi?" Apa obat bagi qaswatil qalbi, bagi kerasnya hati? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha memerintahkannya, menyuruhnya untuk fa'amaratu bi'iyadatil marda, untuk banyak-banyak menjenguk orang yang sakit, wa tasyyi'il janaiz, dan mengantarkan jenazah-jenazah menuju ke kuburannya, ke liang lahatnya, wa tawaqqu'il maut, dan membayangkan kematian. Jadi yang pertama, Hasan ngasih satu nasihat saja, yaitu apa? Dengan banyak zikir. Kemudian Aisyah ngasih 3 tips, dengan menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, dan membayangkan kematian. Wa syaka dzalika rajul ila Malik ibn Dinar faqala. Kemudian orang yang tadi nanya kepada Aisyah itu nanya lagi kepada Malik bin Dinar. Faqala, maka Malik bin Dinar pun mengatakan, adminis siyam, canduilah puasa. Jadi puasa itu dijadikan sebagai candu. Fa in wajadta qaswatan fa'atil al-qiyam. Kalau masih terdapat keras hati, kalau hatimu masih keras, maka hendaknya fa'atil qiyam, engkau perbanyak salat malam. Fa in wajadta qaswatan fa'aqilit ta'am. Apabila engkau masih mendapatkan hatimu masih keras, maka aqilit ta'am, maka persedikit makanmu. Kemudian Su'ila Ibnul Mubarak. Ini semuanya perkataan ulama ya. Ibnul Mubarak pernah ditanya, "Ma dawa'ul qalbi?" Faqala qillatul mulaqah. Obat hati itu apa? Maka beliau mengatakan, Ibnul Mubarak mengatakan qillatul mulaqah, sedikit bergaul, bergaul dengan orang-orang, bergaul dengan manusia. Karena ternyata di antara yang menyebabkan hati ini menjadi keras adalah banyak bergaul. Kalau banyak bergaul nanti banyak ngomong, kalau banyak ngomong dengan orang nanti banyak salahnya, kalau banyak salahnya nanti tambah dosa, kalau dosa nanti bisa menjadi titik di hati. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya nggak usah banyak bergaul. Wah, maksud kita nggak bergaul sih Ustadz? Kan kita makhluk sosial gitu kan ya. Ya, bergaul boleh saja. Tetapi apa? Tetapi ada tujuannya, tujuan positifnya. Contoh bergaul yang ada tujuan positifnya seperti apa? Contohlah Rasulullah SAW. Beliau bergaul kepada orang-orang, bergaul kepada sahabatnya untuk apa sih? Untuk mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Dengan cara apa? Dengan cara perkataan dan perbuatan. Maka kalau kita mau bergaul, maka bergaulah seperti bergaulnya Rasulullah SAW dalam rangka mengajari orang-orang Al-Quran dengan perkataan kita dan dengan perbuatan kita semampu kita, sebisa yang bisa kita lakukan, semaksimal yang bisa kita lakukan. Atau bisa juga kita mencontoh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhu, di antara mereka bergaul untuk apa sih? Di antaranya Abu Hurairah bergaul dengan siapa? Bergaul dengan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, supaya kita kecipratan kesuksesan mereka dalam bermujahadah misalnya. Nah, itulah bergaul yang bagus gitu kan ya. Bergaul yang seperti itu tidak masalah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Allahu a'lam. Wa qala Abdullah ibnu Hubayb, khalaqallahu al-qulub masakina lidzikr. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati itu sebagai tempat untuk zikir, tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk bertadabbur, tempat untuk bertafakur, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya kauniyah maupun yang sifatnya syar'iyah. Fasarat masakina lisyahwat. Akan tetapi faktanya, kenyataannya hati itu menjadi tempat untuk syahwat. Malah di situ ada asmara, malah di situ ada yang namanya dendam, malah di situ ada hasad, malah di situ ada riya dan macam-macamnya. Wala yamhus syahwat minal qulub illa khaufun muz'ijun aw syauqun muqliqun. Dan tidaklah menghapus syahwat yang ada di hati tersebut, yang sudah nemplok di hati itu. Jadi syahwat yang sudah nemplok di hati, yang sudah mengikat hati, sudah menawan hati, itu tidak bisa dihapus kecuali dengan 2 hal, kata beliau. Yang pertama adalah khaufun muz'ij, takut yang sangat mengganggu. Jadi kalau sudah takut mati nih, takut masuk neraka nih, takut nanti kalau mati su'ul khotimah,
Nah, maka itu bisa insya Allah memudarkan efek dari syahwat yang tinggal di hati itu. Yang kedua apa? Syauqun muqliqun. Rindu, kangen yang bikin galau. Rindu kangen yang bikin galau yang kayak gimana, Ustadz? Rindu kangen sama istri, rindu kangen sama suami, rindu kangen sama bapak, rindu kangen sama ibu, rindu kangen sama anak. Oh, bukan. Rindu kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu kangen ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, yang seperti itu insya Allah akan menghapus yang namanya gangguan syahwat dari hati. Kalau memang benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia memperbanyak apa? Memperbanyak perkataan Allah Subhanahu wa taala dia sebut, memperbanyak Al-Qur'an dia baca, gitu kan ya. Itu yang namanya rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah ada rindu di hati terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah syahwat-syahwat akan menyingkir. Kemudian yang terakhir dari bab ini yaitu qala Ibrahim Al-Khawas, dawaul qalbi khamsatu asya'. Obat hati itu 5 perkarane. Kaping pisan qiraatul Quran bitadabburi, maca Quran sak maknane. Yaitu membaca Quran plus tadabbur, mentadaburi Al-Quran. Jadi bukan cuma baca habis itu udah selesai. Bedakan antara membaca untuk menghafal, bedakan antara membaca untuk memurajaah dan membaca untuk tadabbur. Boleh jadi membaca untuk tadabbur itu 1 ayat dibaca seminggu itu nggak habis-habis. Sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana juga ulama-ulama yang lain, dari habis maghrib, dari habis isya sampai pagi mengulang-ulang 1 ayat aja. Tapi nangis-nangis terus, nggak berhenti. Cuman ngulang 1 ayat doang, gitu kan ya. Ulang 1 ayat, itu diulang lagi, tapi ngefeknya luar biasa. Kenapa? Semakin diulang, semakin meresap ke dalam hatinya, gitu kan ya. Beda kan kalau kita lagi murojaah. Nah, murojaah mungkin 1 malam bisa bisa khutmah atau mungkin bisa 10 atau mungkin ya 5 minimal. Tapi kalau tadabbur, nah itu mungkin satu hari 1 ayat itu ya luar biasa, gitu. Jadi yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi. Di antara dawaul qalbi, obat hati bagi yang sudah terkena racun-racun, gitu kan ya. Maka detoksifikasinya adalah di antaranya dengan mentadabburi Al-Qur'an. Yang kedua, kaping pindho kudu weteng ingkang luwe. Kholaul batni, yaitu harus namanya perut ini kosong. Khola kosong, batn perut. Jadi perut harus kosong. Di antaranya adalah dengan puasa atau dengan mempersedikit makan. Wah, nanti kurus Ustadz, nanti kurang gizi Ustadz. Ya, makan yang makanan bergizi, tapi nggak usah penuh-penuh. Contohnya apa Ustadz? Ya, apa kayak gitu pil atau apa gitu yang kecil tapi gizinya banyak, gitu kan ya. Di antaranya kurma dan lain-lain. Nanti bisa tanya ke dokter-dokter kira-kira makanan yang nggak bikin perut kembung, nggak bikin perut penuh, tapi dengan makanan yang sedikit itu sudah terpenuhi gizinya apa? Nah, bisa tanya ke dokter nanti. Yang selanjutnya qiyamul lail, kaping telu zikir wengi ingkang suwe. Ini di sini nomor 4 nih. Yaitu zikir bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, di waktu sahar, gitu kan ya. Wa tadarruk 'inda sahari. Yaitu beristighfar, minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sepertiga malam yang terakhir, waktu sahar, waktunya untuk sahur. Kemudian wa qiyamul lail, dan memperbanyak salat malam. Kaping 4 salat wengi lakonono. Nah, yang kelima, kaping 5 wong kang soleh kumpulono. Mujalatus solihin, yaitu dekat-dekat dengan orang yang soleh. Jadi orang yang soleh gaulilah mereka supaya ketularan solehnya, gitu kan ya. Nah, itu diantara dawa atau obat hati yang disebutkan oleh para ulama pendahulu kita. Nah, ini yang paling yang paling banyak yang disebutkan yang terakhir tadi ya, Ibrahim Al-Khawas, dan itu masyhur sekali.